Pemirsa masih di IDX Season Closing dan kami juga masih menggunakan untuk bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan sebelum kita lanjutkan perbincangan, kita akan coba lihat terlebih dahulu 4 saham pilihan yang direkomendasikan pemirsa dan mungkin saja bisa menjadi referensi. Namun lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. 4 saham pilihan yang direkomendasikan, yang pertama ada Data, lebih ke arah trading buy, supportnya adalah di 3870, resisten hingga ke 4710. Kemudian DOOH trading buy 210, resisten hingga 258, dan yang ketiga ada KETR trading buy, supportnya di 525, resisten hingga ke 660, dan terakhir dari teknologi ada WiFi 3550, trading buy di resisten hingga ke 3930. Ada Data, DOOH, KETR, dan WiFi. Lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Baik Pak Hadrian, kita lanjutkan kembali Pak. Sebelum kita mengulas satu persatu untuk saham pilihan, dari secara keseluruhan Pak Hadrian, semua rekomendasinya adalah trading buy. Pertimbangannya seperti apa Pak? Apakah menyesuaikan dengan kondisi volatilitas yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir? Iya, betul. Karena ISG sebenarnya lagi sangat fase bullish ya, uptrend ya. Jadi trading buy di sini sebenarnya dalam waktu jangka pendek ya, sekitar berlaku 3-5 hari ya trading trendnya. Jadi kita bisa manfaatkan momentum bullish ini untuk trading ya gitu ya. Jadi buat aku nih karena ada good momentum aja dari IHSG sendiri. Baik, tadi saya juga cek Pak, 4 saham pilihan yang Anda rekomendasikan, rata-rata pergerakan teknikalnya menguat signifikan dalam 1 tahun terakhir. Apakah ini juga menjadi satu pertimbangan Pak, baik Data, DOOH, KETR, dan WiFi? Lonjakan dalam 1 tahun terakhir mengalami penguatan yang signifikan rata-rata Pak Adrian. Betul, jadi penguatan ini memang bagus ya, karena kalau kita lihat 4 perusahaan ini juga punya aksi korporasi masing-masing ya. Jadi ada fundamental yang menjadikan dasar mereka untuk menguat signifikan. Jadi trading buy bisa dimanfaatkan oleh para investor atau trader untuk mendapatkan capital gain di sini ya. Baik, langsung saja kita ke Data Pak. Ditutup menguat hari ini 6,52%, 4250. Trading buy di level berapa? Ya, trading buy saat ini direkomendasikan di area sekarang ya di 4230 sampai 4300. Sebenarnya di MA10 masih boleh area beli. Targetku adalah sekitar di 4700 sampai 4710 ya. Supportnya di 3870 untuk Data. Penutupan hari ini di 4250 tidak masalah Pak, melewati batas dari posisi buy-nya. Nggak masalah, jadi masih di range area sih, di 4230 sampai 4300 masih area beli. Baik, target ke 47 dan 4710? Ya, itu kurang lebih dalam waktu 5 harian sih, semingguan nih. Oke, semingguan. Makanya tadi direkomendasikan trading buy untuk Data. Betul. Ya, di posisi teknikal Pak dalam setahun terakhir, ini sudah mengalami penguatan yang cukup signifikan di 608% Pak. Year to date di 400-an, 6 bulanan di 200. Pola pergerakan dari sisi Data Pak, selama dalam setahun terakhir atau year to date, kemudian juga didukung dari sisi valuasi tidak untuk Data? Ya, Data sebenarnya didukung oleh sisi aksi korporasi ya, di mana grup TOWL ya dari Jarum sendiri, E-Forte akan mengakuisisi Data, sehingga ini terjadi lonjakan harga gitu, karena valuasinya nanti akan dikonsolidasi kan gitu. Jadi secara valuasi ini masih potensial juga gitu. Untuk Data, saham pilihan pertama pemirsa 4250 menguat di 6,52%, beli di 4230 hingga 4350-an. Lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Kita beralih ke saham pilihan kedua, DOOH Pak. Anda juga rekomendasikan trading buy, supportnya tadi di 210, resistennya hingga ke 258. Dari sisi pergerakan dalam 1 tahun terakhir juga mengalami penguatan yang cukup signifikan. Silakan Pak Adrian. Ya, DOH secara teknikal masih area beli saya di area 224 sampai 230 masih area beli, dengan target saya di 258 ya. Di harga tertinggi dia di all time highest-nya, dengan supportnya di 210 di MA10. Jadi ini teknikal memang sangat bagus ya, super uptrend juga ya. Seperti tadi Mas David bilang, kalau year to date
bagus karena ini juga banyak ini ya aksi korporasi dari sisi afiliasi grup ya, seperti WiFi ataupun Inet kan termasuk afiliasi sehingga kena ini ya, kena hype-nya, kena euforia ya juga gitu. Intraday Pak, sebelumnya di tahun lalu ini DODO sudah menembus di level 230-an. Artinya sudah terlewati tidak Pak? Dan potensi untuk menembus ke level yang lebih tinggi lagi peluangnya seperti apa untuk DOOH? Iya, peluangnya cukup besar ya, terutama jika ada agenda-agenda aksi korporasi ya. Walaupun masih sebatas rumor, tapi DOH ini ada rumor-rumor akan ada aksi korporasi juga. Sehingga ini potensi menembus level 258 juga cukup terbuka lebar ya. Ini kan target terdekat ya, tapi sebenarnya kalau ada aksi korporasi ini bisa jauh lebih tinggi juga gitu. Sampel yang kedua ada DOOH, lebih direkomendasikan trading buy. Kita beralih ke sampelihan yang ketiga pemirsa, ada KETR juga direkomendasikan trading buy, supportnya di 525, resisten hingga ke 660. Analisis untuk sampelihan ketiga, Pak Adrian? Ya, KETR bisa kita lihat dalam sebulan terakhir mungkin mengalami lonjakan volume cukup bagus ya. Jadi technical buy, area beli di 585, 590 masih oke, target terdekat di 660, supportnya di 525. Dari sisi fundamental seperti apa Pak untuk KETR? Ya, Saya juga sisi tidak terlalu fundamental, familiar ini. kenapa? Saya juga tidak terlalu familiar dengan KETR. Oke, KETR ini bisnisnya adalah kabel fiber optik gitu, Mas David. Jadi Masuk sektor dia ada teknologi? Iya, sektor teknologi. Jadi ada kaitannya dengan Inet sebenarnya, dengan PT Sinergi Inet. Nah, Inet itu mau tarik kabel bawah laut dari Jakarta ke Singapura, itu akan melalui kabelnya KETR, providernya gitu. Jadi mereka akan ada bisnis kolaborasi. Dan ada juga internet rakyat dari WiFi. Jadi ini sebenarnya bisnis yang saling kait-mengkait gitu. Makanya dia kena euforia WiFi, euforia Inet yang harga juga signifikan ya, mengangkat isu juga. Nah, itu ada hubungannya sama KETR ini sebenarnya. Jadi ada aksi korporasinya juga gitu. Oke, artinya saham-saham yang Anda rekomendasikan ini terutama dari teknologi ada kaitannya Pak tadi ya, kecuali untuk DOOH ya? Ya, walaupun sebenarnya itu juga ada afiliasinya juga dengan baik. WiFi. Jadi ini lagi apa ya, kita bilang grup konglomerasinya. Kalau kita bilang ada Happy Harsono, ada Prayogo Pangestu. Nah, kalau ini kan mungkin orang market nyebutnya Hasim gitu kan. Nah, jadi ini ada grup-grup ya gitu. Dan sekali naiknya rame-rame karena sebenarnya aksi korporasi mereka yang saling kait-mengkait sebenarnya. Oke, peluang untuk KETR menembus kembali di 600-an Pak dan bertahan di level 600. Hari ini sempat ke 615, namun penguatannya lebih ke arah terbatas. Ya, kalau kita lihat sih secara volume sih dalam sebulan ini sih potensi nembus 600 dalam seminggu ke depan juga saya pede juga gitu ya. Karena ini emang ada inflow gitu ya, dan ada aksi korporasi dan ada cerita yang membuat valuasinya akan menjadi bagus gitu. Jadi so far sih so good ya, masih on track lah sesuai trading plan. Baik, dari KETR kita beralih ke sampel yang terakhir, dari teknologi juga ada WiFi, trading buy, tadi supportnya di 3.550, resisten hingga ke 3.930. WiFi Pak, dengan menyediakan layanan WiFi termurah katanya, dan ini mencangkup di beberapa daerah di Indonesia ini, analisis dan rekomendasinya untuk WiFi. Ya, secara teknikal WiFi bertahan di MA10 ya, secara uptrend, jangka pendek uptrend, jadi technical buy. Area beli di 3.700 sampai 3.750 buat saya. Target terdekat tadi di 3.930, support di 3.550. Secara cerita kan sebenarnya ini kan backbone infrastructure di rel kereta api ya, WiFi ini. Nah, ini didukung juga oleh pemerintah, di mana kan ada Hasim ya masuk sebagai pemegang saham di pengendalinya di ISB, Investasi Sukses Bersama. Dan ini ceritanya juga akan bagus ketika dia mau rilis laporan keuangan Q3 yang rumornya di minggu-minggu dekat ini akan keluar juga WiFi. Jadi bisa jadi katalis positif ya, memanfaatkan momentum untuk mendapat capital gain dengan ada berita-berita bagus juga gitu. Baik, peluang ke 4.000-an Pak? Peluang ke 4.000-an dalam Desember ini sih terbuka lebar ya. Jadi kalau kita kan all time high-nya di 4.190, tapi kita target kita 3.930 ini mungkin dalam seminggu ke depan bisa tercapai karena cuma 5-6% untuk volatilitas WiFi ini sangat possible gitu ya. Baik, penutupan hari ini di 3730 menguat di 1,36%, di mana saham WiFi secara year to date juga sudah melesat
cukup tinggi di 809%, 1 tahun terakhir di 871%. Ya, 4 saham pilihan yang direkomendasikan pemirsa, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Hadrian, kita hold kembali Pak. Saya akan coba sampaikan update penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini terlebih dahulu. Dan pemirsa, indeks harga saham gabungan di penutupan sesi kedua hari ini memangkas pelemahan dengan ditutup di zona merah, melemah tipis di 0,06% di level 8.611,787. Intraday hari ini sempat dibuka di zona hijau di 8.655, bahkan kembali mencatatkan rekor intraday tertinggi di 8.669,187. Level ini tidak mampu dipertahankan. Memasuki perdagangan di sesi kedua, penguatan lebih ke arah terbatas, kemudian berbalik ke zona merah dengan intraday terendah hari ini di 8.591,807. Namun di penutupan sesi kedua, pelemahan IHSG terpangkas dan kembali diperdagangkan di atas level 8.600-an, melemah tipis di 0,06%. Kita beralih ke grafis yang pertama, pemirsa. Kita akan coba lihat penutupan beberapa indeks lainnya. Di tengah, indeks harga saham gabungan berbalik arah melemah di penutupan sesi kedua hari ini. Grafis yang pertama, MNC 36, Jakarta Islamic Index, dan juga ada LQ45. MNC 36 melemah di 0,32%, Jakarta Islamic Index juga melemah di 0,57%, LQ45 tertekan di 0,65%. Selanjutnya, rotasi pergerakan sektoral. Teknologi hari ini memimpin penguatan di 1,54%. Tadi saham-saham teknologi mendominasi saham pilihan, kemudian infrastruktur menguat di 1,50%. Barang baku tertekan di 0,60% dan keuangan juga melemah di 0,58%. Saham-saham yang hari ini masuk ke dalam deretan top gainers, pemirsa, ada BKSL. Hari ini melesat nilai transaksi hingga 1 triliun rupiah. Inet juga menguat ke 775, GTSI di zona hijau 222, dan Mina juga menguat di 426. Grafis yang terakhir, saham-saham yang hari ini menjadi pemberat didominasi oleh saham-saham konglomerasi, ada CDIA, transaksinya hingga 1,1 triliun, melemah di 1.990. Dewa hari ini tertekan di 460. BRMS juga melemah, ditutup di level 1.000. Cuan juga tidak cuan hari ini, melemah di 2.640. Updatean penutupan sesi kedua, dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda, terutama dalam menghadapi perdagangan keesokan harinya. Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda. Setelah ini kita akan coba ulas beberapa pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif. Kami akan segera kembali. Kita sudah sampai di segmen terakhir, pemirsa, dan di segmen ini kita akan coba ulas beberapa pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif kami. Pak Hadrian, kita lanjutkan kembali Pak, waktu kita cukup terbatas, masih ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk, sambil menunggu juga pertanyaan lainnya yang untuk masuk pada sore hari ini. Kita ke Jakarta terlebih dahulu, ada Bapak Jason Yohan menanyakan saham properti Pak, BKSL, baru ingin masuk, direkomendasikan atau level entry ideal kalau memang direkomendasikan untuk BKSL? Ya, untuk masuk udah tidak ideal ya Pak, udah agak ketinggalan. Jadi aku lebih ke arah hold, trailing stop di 170 ya untuk yang punya. Kalau belum punya, nunggu buy on weakness di area 150-an sampai 160 ya. Itu lebih ideal untuk buy on weakness ya. Jadi kalau sekarang sih jangan dikejar ya, sudah hijau hari ke-7 soalnya gitu. Apa risikonya Pak Adrian? Lebih rentan koreksi karena dari level tertingginya 193 pun kan ditutup 177 kan. Jadi sebenarnya udah ada aksi profit taking di sini gitu ya. Secara RSI pun juga sudah overbought. Jadi koreksi jangka pendek agak rentan gitu ya. Jadi lebih baik kalau buat entry tunggu buy on weakness aja. Ulang kembali di 155 sampai 160. Baik, penutupan hari ini di 177, melesat di 10,62%. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya Pak, menanyakan saham Bufa Pak. Punya harga di 1375, seminggu atau 2 minggu ke depan bisa ke level 2000 tidak? Ini pertanyaan datang dari Bapak Bambang Febria Mitro dari Surabaya. Iya, kalau ngomong seminggu 2 minggu 2000 ya Pak, itu hampir kali 1,5 kali ya. Rasanya susah karena ini kan di FCA saat ini kan, 7 hari kerjanya udah di FCA gitu. Jadi probability 2000 cukup kecil lah ya. Kalau 1375 juga cukup tinggi. Wow, buat aku di FCA ini cukup rentan konsolidasi biasanya. Jadi
untuk uptrend lagi di FCA itu memang jarang karena kan mereka emang dimasukin itu supaya slow down kan sebenarnya tujuan bursa. Jadi kalau aku rasa kalau teman-teman levelnya dekat-dekat mungkin kalau mau tarik cash ya jual dulu gitu ya. Ya. Nanti keluar FCA baru bikin trading plan yang baru karena ini rentan konsolidasi. Support BUFA ada di 1265, resistance di 1515 saat ini. Baik, kemudian kita beralih ke pertanyaan. Ada Ibu Aini dari Bandung, Jawa Barat. Terima kasih sudah bergabung. Menanyakan SMGR, Pak. Baru ingin masuk, direkomendasikan atau tidak? Level entry ideal. Iya, SMGR buat aku masih konsolidasi. Untuk masuk mungkin sifatnya spekulatif dulu ya. Nah, boleh masuk spekulatif dengan support di 2600. Nah, kapan dia boleh average up? Average up masuk ketika di atas 3000. Nah, di atas 3000 itu boleh average up. Jadi kalau sekarang di 2860 tuh sifatnya lebih ke spekulatif aja gitu. Baik, buy and breakout di 3000 ya, Pak? Ya, betul. Baik, penutupan hari ini masih di 2860 menguat di 1,78%. Ibu Aini dari Bandung, Jawa Barat. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Perkenalkan, saya Sunari katanya. Tidak ketahui Bapak atau Ibu ini. Izin bertanya, mohon review untuk saham berikut. Bumi, tren pergerakan dan support resistennya yang perlu diperhatikan. Sayang sekali tidak menyebutkan apakah sudah masuk atau belum. Analisis untuk Bumi, Pak. Ya, Bumi technically uptrend jangka pendek ya, dari 140-an ke 260 cukup bagus. Saat ini posisinya lebih ke actionnya lebih ke hold ya, hold di area jaga trailing stop di 230. Nah, jika mau masuk sebenarnya ada peluang karena ini kan koreksinya dengan volume kecil ya. Jadi mungkin bisa nanti dilihat di area support 220 sampai 230 bagi yang belum punya. Tapi kalau yang udah punya, mungkin jaga keuntungan aja di 230. Kalau jebol 230, taking profit dulu, nanti di 220-an baru buyback lagi. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya, pemirsa. Saya akan coba bacakan, menanyakan saham BEEF, BEEF, Pak. Dari Bapak Dwi Pujangga Ramadan dari Bandung, Jawa Barat, sudah ambil posisi di 515. Apakah bisa kembali bangkit tidak untuk BEEF? Iya, kalau secara teknikal posisinya buy on supportnya mungkin 515 cukup bagus ya. Tapi kan ini udah koreksi dari 920 ke 515. Jadi kalau buat aku, technically ini sell on strength ya. Maksudnya bisa titik jualnya di 560 sampai 600 itu titik jualnya gitu. Jadi mungkin kalau buat ambil rebound jangka technical rebound aja gitu ya. Karena kalau buat swing technically masih belum bagus. Maka kemungkinan besar dead cross. Jadi sell on strength ke 560 sampai 600 saja targetnya. Meskipun masih posisi rugi, Pak, di 615 atau ada resisten-resisten terdekat mungkin? Iya, resisten terdekat di 560 sampai 615. Jadi aku lebih pilih sell on strength, switch ke saham yang lain dulu. Karena ini potensinya kalau technical ini biasanya technical rebound lalu masih downtrend gitu ya. Baik, masih downtrend dari posisi technical rebound-nya, punya di 615, 590 direkomendasikan untuk profit taking dan beralih kepada saham lainnya. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa ITX Channel. Selanjutnya tidak menyebutkan nama dan lokasi, Pak, menanyakan saham Telkom. Ini menanyakan, sudah ambil posisi di 3.200-an. Resisten terdekatnya, kemudian profit taking di level berapa direkomendasikan? Iya, Telkom ini blue chip yang cukup uptrend dalam sejak pertengahan Oktober ya. Jadi kita rekomendasikan hold. Resisten di sekitar 4.000 ya secara angka psikologis target ya. Supportnya ada di 3.500. Jadi kalau di bawah itu harga modalnya bisa jaga di support 3.500 dengan target di 4.000 ya. Kira-kira gitu. 4.000 target sampai kapan, Pak Adrian? Di akhir tahun. Baik. Selanjutnya kita ke Bapak Purnomo dari Surabaya, Pak. Ini kelewatan tadi saya lihat di WhatsApp interaktif. Mohon maaf, Pak Purnomo. Menanyakan saham perbankan big cap, Pak. BBRI sudah layak beli tidak? Ya, BBRI jika ngincarnya adalah jangka menengah atau panjang, buat aku 3.600-an ini cukup ideal ya. Selain dividen yield yang akan di atas deposito, ini juga harga cukup under value. Ada support di 3.450 sebagai batas resiko dengan potensi upside bisa di sekitar 4.000 ya. Untuk jangka menengah panjang ya Pak, 3-6 bulan ke depan gitu. Baik, masih dari perbankan big cap, Pak, juga tidak menyebutkan nama dan lokasi, menanyakan BMRI, Pak. Ingin masuk, level berapa yang bisa diperhatikan?
Ya, Mandiri agak berbeda dengan BRI secara teknikal. Mandiri cukup oke. Technical buy bisa di area 4.800, buat aku di area MA 200 dengan supportnya di 4.600. Target jangka menengahnya di sekitar 5.500 ya untuk Mandiri. Jadi boleh entry di harga 4.800-an. Baik, penutupan hari ini di 4.880 menguat di 0,62%. BMRI tidak menyebutkan nama dan lokasi. Sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan lainnya menanyakan GoTo dan juga film. Kami mohon maaf, waktu kita cukup terbatas. Dan silakan bergabung bersama kami kembali di waktu dan di program sama di perdagangan hari selanjutnya. Pak Hadrian, terima kasih juga sudah berpartisipasi. Sehat selalu, Pak. Sehat selalu juga Mas David and tim. Terima kasih. Terima kasih ada Bapak Hadrian Maina Taslim, Head of Equity Sales PT Yakin Bertumbuh Sekuritas atau YB Sekuritas. Dan pemirsa jangan lupa saksikan program Prime Market Highlight yang akan tayang pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Karena urusan masa depan harus terdepan, aku investor saham. Saya David San Oval pamit undur diri, sampai berjumpa kembali.